Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa berkumpul kembali dalam kegiatan MPLS. Tak lupa salawat serta salam kita limpah curahkan ke Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahmat Harpendi, akan menyampaikan materi pengenalan lingkungan sekolah. Nah, dalam pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru, ada 5 cara bagaimana melihat potensi siswa. Ya. Ini yang pertama, yaitu teknik wawancara. Untuk mengetahui siswa yang menyukai bidang pelajaran apa yang ada di SMP Negeri 7 Purwakarta, bisa dengan melakukan wawancara langsung. Cara ini dinilai cepat dan ampuh. Yang kedua, tes minat dan bakat. Nah, ini tes dan bakat ini dapat menurunkan ahli untuk mengetahui apakah siswa itu menyukai bidang apa. Maka dalam tes tersebut akan diketahui bahwa siswa itu menyukai bidang tertentu. Yang ketiga, observasi. Ya, contohnya ada seorang siswa yang malas masuk ke kelas karena tidak menyukai suatu pelajaran. Tetapi pada saat pelajaran tertentu ia ikut kelas tersebut dan sangat antusias. Kemudian yang keempat, riset. Nah, ini bisa dilihat dari nilai tugas praktik, ya. Misalnya ada siswa yang memiliki nilai tinggi pada bidang olahraga, kemudian siswa itu juga selalu hadir dalam kelas olahraga. Ditambah lagi, ia sering mendapatkan juara dalam pertandingan bidang itu. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa bidang yang disukai adalah olahraga. Yang kelima adalah cita-cita. Nah, ini satu cara untuk melihat minat siswa. Misalnya ada siswa yang bercita-cita ingin menjadi pengusaha, maka pelajarilah ekonomi, sangat cocok untuknya. Jadi, untuk menanyakan cita-cita dan mengetahui cita-cita siswa adalah salah satunya cara untuk mengenai minat siswa dalam belajar. Itu yang pertama, dalam pengenalan lingkungan sekolah. Yang kedua, membantu siswa baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan sekitarnya. Antara lain terhadap aspek keamanan, fasilitas umum, dan sarana prasarana sekolah. Nah, nanti akan diperlihatkan ya dari aspek keamanan, fasilitas umum, dan sarana prasarana sekolah yang ada di SMP 7. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan motivasi, semangat, dan cara belajar efektif sebagai siswa baru. Kemudian yang keempat, mengembangkan interaksi positif antar siswa dan warga sekolah lainnya. Nah, di sini interaktif yang positif antar siswa itu karena kalian di SMP Negeri 7 Purwakarta ini banyak teman, ya, kalian bisa memilih-milih, ya, interaksi antar teman, ya, yang baik, yang positifnya kalian ambil, ya, kemudian yang jeleknya ditinggalkan. Kemudian mengembangkan interaksi dengan warga sekolah, ya, baik itu dengan teman, dengan guru, dengan staf
tata usaha maupun dengan penjaga sekolah. Ya. Nah, itu mengembangkan interaksi positif antara siswa dan warga sekolah lainnya. Kemudian yang kelima, menumbuhkan perilaku positif antara lain kejujuran, kemandirian, sikap saling menghargai, menghormati keanekaragaman dan persatuan, kedisiplinan hidup bersih dan sehat untuk mewujudkan siswa yang memiliki nilai integritas, etos kerja, dan semangat gotong royong. Nah, di sini perilaku yang positif itu, ya, itu kalian harus bersikap jujur, kemudian kemandirian. Nah, selama pembelajaran daring ini, kalian dituntut untuk belajar mandiri, ya, harus rajin. Karena nanti dalam kegiatan-kegiatan ini, ya, selama daring, kalian dituntut untuk kemandirian mengumpulkan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Ya. Nah, kemudian kita lihat sarana dan prasarana yang ada di SMP Negeri 7 Purwakarta. Nah, kalian sudah melihat bagaimana keadaan tampak depan SMP Negeri 7 Purwakarta. Tentunya kalian sudah mengenal terutama yang bermukim di sekitar sekolah di Jalan Veteran, baik itu yang di Kemuning, Beringin, dan di tetangga sekitar SMP Negeri 7 Purwakarta, ya, di Gang Dukuh dan sekitarnya. Nah, ini merupakan tampak depan SMP Negeri 7 Purwakarta. Di mana alamatnya SMP 7? Yaitu di Jalan Veteran nomor 59 Purwakarta. Nah, ini berikutnya. Kalau kita masuk ke dalam, ya, ruangan sekolah, ya, ini ada beberapa ruangan, ya, berbeda seperti kalian masih di sekolah dasar, ya, hanya dipotong oleh sekat-sekat, dipisahkan oleh sekat-sekat. Nah, di sini ruang kepala sekolah, ya, ada di pas pintu masuk tampak depan tadi, ya, ini ada ruang kepala sekolah. Ya, kepala sekolah itu bertanggung jawab terhadap kelangsungan, ya, atau keberadaan sekolah. Yang kedua, ruang PKS kurikulum. Nah, di sini ruang PKS kurikulum ditugaskan kepada Pak Etik Suhendar, ya. Ruangnya berhadapan dengan ruang kepala sekolah. Nah, berikutnya ini lobi, ya. Kalau kalian masuk dari depan itu langsung ke lobi, ya. Tetapi ini hanya untuk melayani tamu, ya. Baik itu orang tua kalian atau tamu-tamu dari Dinas Pendidikan. Nah, ini ruang lobi, ya. Nah, setelah ruang lobi, di sini ada ruang tata usaha, ya. Tugasnya dari tata usaha itu membantu, ya, kegiatan pembelajaran, ya. Nah, ini ada ruangan bimbingan konseling. Ini ruangannya terletak di pinggir ruang kepala sekolah. Jadi bersebelahan dengan ruang kepala sekolah. Ini ruang BP atau BK, ya, bimbingan penyuluhan atau bimbingan konseling. Nah, tadi sebelumnya kita sudah singgung bahwa minat dan bakat kalian bisa digali atau dikorek oleh guru BP, ya. Jadi yang masuk ke BP ini bukan anak-anak yang nakal, ya.
yang dipanggil ke BP itu. Tapi kalian juga untuk mengemukakan ya minat dan bakat kalian itu kemana, ya, gitu. Kemudian di sini ada ruang komputer, ya. Jadi sebelum masa pandemi, ruang komputer ini digunakan untuk pembelajaran keterampilan komputer, ya. Nah, di sini dipegang oleh guru komputer namanya Pak Andre Nugraha, ya. Di sini kalian nanti setelah pandemi berakhir, insya Allah pandeminya cepat berlalu, ya, kalian bisa masuk atau praktek di ruang komputer, ya. Bagaimana cara menggunakan komputer yang benar. Berikutnya ini ruang guru, ya. Ruang guru, karena guru di SMP Negeri 7 Purwakarta ini sangat banyak, ya. Jadi tidak seperti guru di SD waktu kalian belajar, ya. Mungkin hanya ada 6, ada yang 10 gurunya itu. Nah, kalau di sini di SMP 7 gurunya itu sampai 40 orang, ya. Jadi bukan lagi guru kelas, tetapi guru di sini itu satu mata pelajaran, ya, satu guru. Gitu. Tidak ada guru yang merangkap seperti di sekolah dasar. Nah, ruangannya cukup luas, ya. Ini sekitar 14 meter ke 8 meter, ya, untuk menampung 40 guru. Nah, berikutnya ini ruang perpustakaan, ya. Kalian bisa meminjam buku-buku pelajaran di perpustakaan. Petugas ruang perpustakaan di sini dikepalai yang bertanggung jawab di perpustakaan itu. Yang pertama itu Ibu Eka, ya. Kemudian Pak Yanto dan Pak Dodi. Ya, berhubung sekarang masih masa pandemi, buku-buku perpustakaan ini tidak dipinjamkan, ya, karena masih diberlakukannya PPKM di Kabupaten Purwakarta maupun di seluruh Indonesia. Jadi, diharapkan untuk pembelajaran nanti kalian bisa mendownload, ya, buku-buku pelajarannya di Google ataupun melalui tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Nah, berikutnya ini ada dua, ya. Kalau tadi di sini ruang perpustakaan yang bawah, ya, bisa dilihat kalau kalian turun dari angkot, ya, turun gerbang, ya, masuk gerbang di sini kelihatan ada ruang perpustakaan. Kemudian di atasnya ini ruang apa? Nah, ini merupakan ruang laboratorium IPA, ya. Nah, mudah-mudahan, ya, kalian bisa belajar berpraktek, ya, di ruang laboratorium IPA. Di sini ruang laboratorium IPA ditanggungjawabkan kepada Pak Nasripan, ya, sebagai guru IPA. Nah, guru IPA di sini ada banyak, ya. Ada Bu Reni sebagai guru IPA, Bu Revialita, kemudian Bu Nur Aini, Pak Adam, dan Pak Nasripan. Ada 5 guru IPA di sini, ya, yang mengajar dari kelas 7 sampai kelas 9. Nah, ini merupakan sarana prasarana umum, ya, bagi umat Muslim, ya. Ini ada waktu khusus untuk
menjalankan sholat zuhur, ya, dari waktu istirahat nanti, ya. Kalau misalnya sudah tidak pandemi lagi, kalian bisa melaksanakan ibadah sholat zuhur di musola ini, ya. Nah, ini bagian dalam dari musola, ya. Ini ukurannya 10 kali 13 meter, ya. Musola ini rencananya akan dikembangkan menjadi 2 lantai, ya, ke atas. Nah, sekarang ini juga masih tahap, ya, pembangunan. Nah, ini merupakan tempat wudhu, ya, tempat wudhu, letaknya di samping musola. Kemudian ini toilet, ya, hanya satu, ya. Harusnya toilet ini ada untuk khusus untuk perempuan dan untuk laki-laki, ya. Nah, ini sarana umum yang lainnya, ya, tempat olahraga. Nah, ini lapangan olahraga, ya, ada di tengah-tengah SMP Negeri 7 Purwakarta, ya, lokasinya ini. Nah, lapangan olahraga ini sekaligus digunakan untuk lapangan upacara, ya, untuk kegiatan ekskul, ya. Ini kalian bisa menggunakan fasilitas umum ini, ya, untuk ekskul pramuka, kemudian kegiatan paskibra, ya, yang waktunya diatur oleh bagian kesiswaan nanti, ya. Ini di sini, ya. Lapangan ini bisa digunakan untuk voli, bisa digunakan untuk basket, dan bisa digunakan untuk futsal, ya. Jadi lapangan serbaguna, ya. Nah, berikutnya ini tempat parkir untuk kendaraan guru-guru dan tamu, ya. Bisa motor maupun kendaraan roda 4, ya. Nah, di sini parkir. Nah, berikutnya ini pos satpam, ya. Nah, ini tempat cuci tangan apabila kalian, ya, diperbolehkan untuk masuk, ya, setelah pandemi ini, tetapi sebelum ke sekolah, masuk sekolah, kalian harus cuci tangan dulu, ya. Nah, ini tidak hanya 2, ya. Tadi di depan sudah ada 2 tempat cuci tangan, kemudian di tiap-tiap kelas juga dipasang masing-masing 1 tempat cuci tangan. Nah, sebelum masuk, di sini petugas akan mengecek, ya, suhu tubuh anak-anak, ya. Takut-takut ada yang mempunyai gejala, ya. OTG, ya, orang tanpa gejala tapi bisa menularkan penyakit ke orang lain, ya. Berikutnya toilet. Toilet di SMP 7 itu dipisahkan, ada toilet untuk putra dan toilet untuk putri, ya. Kalau dilihat dari jumlah siswa, toilet di sini sebenarnya belum sebanding, ya. Hanya ada sekitar, ya, 15 toilet, ya. Kalau menurut perbandingan siswa, jumlah siswa itu kurang memadai. Ya, mungkin kedepannya akan dikembangkan lagi supaya
berimbang, ya. Satu siswa misalnya untuk satu toilet itu 30 orang. Ya, kalau kita melihat secara per slide barusan, rasanya kurang puas, ya, mengenal lingkungan yang berada di SMP Negeri 77 Purwakarta. Ya, kita doakan semoga pandemi ini cepat berakhir, ya. Mudah-mudahan kita dapat belajar secara tatap muka, ya, tidak daring lagi, supaya lebih meningkat lagi belajar di SMP Negeri Purwakarta. Rupanya dicukupkan sekian, ya, materi pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.